Pagi ini saya percaya mujizat Allah akan disediakan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, tak ada yang mustahil. Ya, terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, dan pagi hari ini terambil di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. Kita akan baca di ayat 14 dan ayat yang ke-15. 2 Raja-Raja 19 ayat 14, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah,
segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini ketika kita melihat sekeliling kita akan merasa susah, kita akan merasa sesak karena pandemi yang panjang ini tidak kunjung berakhir. Nah, kita semua pasti merasakan bagaimana COVID ini bergerak, yang dahulunya jauh, sekarang dia ada di sekeliling kita. Seakan-akan pandemi ini mengepung kita seperti satu kekuatan yang besar dari berbagai arah. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga lah kira-kira kalau kita membayangkan apa yang dialami oleh Raja Hizkia ini dan bangsa Yehuda. Mereka juga dikepung oleh satu kekuatan yang besar sekali. Bukan pandemi, tetapi suatu kekuatan militer Raja Asyur yang kejam, yang ganas dan yang senang berkuasa itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa membayangkan ya, Yehuda berperang melawan Israel Utara saja mereka kalah. Apalagi mereka harus melawan pasukan Asyur yang jauh lebih kuat. Yehuda ini kecil sekali bagi Asyur. Asyur bukanlah satu lawan yang sebanding dengan Yehuda. Sehingga Hizkia dengan caranya sendiri dia mengutus orang kepada Raja Asyur untuk bernegosiasi. Apa yang harus kuberikan? Apa yang harus kulakukan supaya engkau tidak menyerang kami? Lalu Raja Asyur meminta 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Bapak Ibu Saudara, Hizkia berusaha memenuhi permintaan itu sampai ia mengerat emas-emas yang menempel di pintu bait Allah. Sudah mudah sebenarnya buat kerajaan Asyur ini untuk mengalahkan Yehuda karena Yehuda itu terlalu kecil buat mereka. Tetapi karena kesombongannya, karena keangkuhannya, maka dia tidak mau membuang tenaga hanya untuk mengalahkan bangsa yang kecil ini. Sehingga dia mulai mengintimidasi ya rakyat Yerusalem supaya mereka jangan percaya sama Hizkia, jangan percaya sama Tuhan Allahmu itu. Ya, dia mau supaya mereka ini menyerah saja tanpa harus berperang. Ya, saudara, ketika Hizkia tidak berhasil dengan cara bernegosiasi dengan caranya sendiri, dengan apa yang dia lakukan, ya, akhirnya dia datang kepada Tuhan. Kita akan melihat satu pelajaran yang penting sekali pada pagi hari ini. Bagaimana ketika kita mengalami pergumulan. Ya, poin yang pertama pagi hari ini, Hizkia membawa seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu Hizkia menerima surat yang dikirim oleh Sanherib ini, ya, kita melihat di ayat yang ke-14, dia langsung masuk ke rumah Tuhan, dia bentangkan surat itu di hadapan Tuhan, dan kita melihat dia membawa semua masalahnya kepada Tuhan. Dia bentangkan surat itu bukan seakan-akan Tuhan itu tidak tahu dan tidak melihat supaya Tuhan membaca surat itu. Tidak, saudara. Tetapi dapat kita artikan bahwa semua masalahnya, apa yang dialami oleh Raja Hizkia ini, dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara, memang sebelumnya kita lihat tadi bahwa Hizkia mencoba menyelesaikan masalah itu dengan caranya sendiri, dengan bernegosiasi, ya, sampai melakukan cara-cara yang tidak benar. Tetapi ternyata tidak selesai. Justru Raja Asyur mengintimidasi mereka dengan mereka bahkan menghina Allah Israel dan menyamakan Allah Israel dengan dewa-dewa bangsa lain yang tidak dapat menyelamatkan. Saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, kadangkala kita tidak bisa berpikir memang, dan akhirnya kita mulai mencari jalan sendiri. Tetapi ada satu titik bahwa akhirnya kita sadar, kita tahu bahwa sesungguhnya kita tidak berdaya. Dan akhirnya kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan semua pergumulan kepadanya. Kita lihat apa yang tidak dilakukan oleh Hizkia. Ini satu unik sekali ya, ketika dia berdoa kepada Tuhan. Hizkia tidak memberikan instruksi apapun kepada Allah bahwa Allah harus segera menolongnya. Dia tidak mengatur Tuhan supaya Tuhan lakukan sesuatu. Tetapi yang diutamakan dalam doanya adalah pengakuan akan Allah yang satu-satunya itu. Bukan sekedar untuk keselamatannya dan bangsanya. Tetapi kalau kita melihat di ayat 19, dia katakan bahwa semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kemuliaan Tuhan adalah alasan utamanya. Supaya kalau mereka ditolong, Tuhan dipermuliakan. Saudara, ini adalah contoh doa yang mulia ya. Kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, tidak salah. Tetapi biarlah lewat setiap pertolongan Tuhan yang kita terima, hanya nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dimuliakan. Saudara, tidak ada yang dapat kita andalkan.
selain satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong kita. Oleh karena itu, apapun pergumulan kita hari ini, mari kita serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Dan poin yang kedua, apa yang Hizkia lakukan ketika dia tidak dapat lagi mengatasi pergumulannya? Dia memandang Tuhan lebih besar dari segalanya. Saudara, di poin ini kita belajar bahwa Hizkia melihat Tuhan itu lebih besar dari segala-galanya. Hizkia tidak bisa mengandalkan apa-apa lagi, tetapi mata rohaninya tertuju kepada satu pribadi, yaitu Allah yang kudus, Allah yang besar. Sehingga kita melihat di ayat 15 tadi kita sudah baca bahwa dia berkata bahwa Tuhan yang bertahta di atas kerubim, Tuhan yang menjadikan segala-galanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, seringkali yang kita lihat adalah besarnya masalah itu, besarnya pergumulan itu. Tetapi di sini kita harus melihat lebih jauh, sama seperti Hizkia melihat lebih jauh bahwa masih ada Tuhan yang lebih besar dari segala persoalan dan pergumulan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di masa pandemi ini, apakah kita bisa melihat Tuhan lebih besar dari segala-galanya? Apakah kita bisa percaya akan kemahakuasaan Tuhan itu? Nah, disinilah dibutuhkan iman itu. Bagaimana kita fokus hanya kepada Tuhan yang besar. Mempercayakan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, pandemi ini besar. Tetapi Allah kita, Tuhan kita itu jauh lebih besar dari semuanya. Dari segala apa yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita, telah membuat kita menjadi miliknya yang tidak pernah akan lepas dari kasih-Nya. Tidak akan pernah lepas dari kasih setia-Nya. Bahkan pandemi ini tidak akan bisa melepaskan kita dari kasih Allah itu. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus memandang kepada Tuhan dan meletakkan seluruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan yang besar, yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup melindungi kita semua. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang menguatkan kami menghadapi hari-hari ini Tuhan. Biarlah kami tetap menyerahkan segala pergumulan kami kepada Tuhan. Dan kami tetap mau memandang bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Engkau memberkati sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan